Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Inilah pandangan kritis Susno Duaji, mantan Kabareskrim, dalam kasus Vina Cirebon, dari penyidikan, terkait Pegi, hingga terkait Ibtu Rudiana. Soal penyidikan awal. Susno, memang sejak awal berkomentar bahwa, kasus Vina cacat pada tahap penyidikan awal. Keterlibatan ayah Eki, Ibtu Rudiana, dalam penyidikan awal sangatlah janggal, karena Rudiana bukan bertugas pada bidang reserse alias kriminal, melainkan pada bidang narkotika. Penyidikannya tidak baik-baik saja, ada permasalahan. Permasalahannya terungkap di mana besarnya peran daripada ayah korban, Ibtu Rudiana, dalam penyidikan, padahal bukan tugas dan tanggung jawab dia. Rekayasa dalam BAP. Mantan Kabareskrim ini menjelaskan bahwa, bukti nyata adanya rekayasa dalam penyidikan ialah, dengan para tersangka mencabut keterangan mereka. Penyidikannya tidak berjalan baik, itu ada semacam rekayasa mengarahkan para terperiksa, baik tersangka maupun saksi-saksi lain. Nah, sehingga ini merugikan dari para tersangka yang belum tentu bersalah, terbukti dengan mereka mencabut beberapa keterangannya. Menjadi pelajaran penting untuk instansi penegak hukum. Susno menuturkan bahwa, kasus Vina, menjadi fenomena yang baik untuk memperbaiki instansi penegak hukum, Polri, Jaksa, dan Hakim. Kemudian baik sekali bagi institusi penegak hukum, Polri, Jaksa, dan Hakim, untuk melakukan perbaikan di dalam institusinya masing-masing. Tentang keluarga korban. Susno juga memberikan perhatian khusus kepada keluarga korban, supaya keluarga korban tidak boleh senang jika memenjarakan orang yang tidak bersalah, juga terus menuntut Polri supaya mencari pelaku yang sebenarnya. Keluarga korban, ya, dihukum atau tidak dihukumnya daripada terpidana yang sekarang, kalau bukan terpidana sekarang sebagai pelaku, maka tidak ada untung ruginya, ya. Jadi jangan sampai korban merasa beruntung menghukum orang yang tidak bersalah. Justru pihak korban, kalau memang yang terhukum itu tidak bersalah, harus merasa terbuka gitu. Terbukanya apa? Meminta Polri untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya. Soal penyidikan Polri, hingga penangkapan Pegi. Mantan Kabareskrim ini menyebutkan bahwa, meskipun penyidik yang bekerja sekarang berbeda dengan penyidik tahun 2016, Polri tidak boleh menutup mata bahwa, adanya keluhan-keluhan terkait sulitnya mendapatkan salinan berita acara. Susno menegaskan juga bahwa, tujuan penyidikan adalah mencari kebenaran, bukan menghukum seseorang. Begitu pula dalam kaitannya dengan Pegi. Kalau kita lihat sekarang, keterangan dari Polri sendiri bahwa penyidik sekarang BDD 2016 jelas katanya lebih bagus, ya mudah-mudahan lebih bagus. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata adanya keluhan bahwa sulitnya mendapatkan salinan berita acara, kemudian sulitnya menemui daripada tersangka. Kemudian adanya beberapa bagian dari akun Facebook yang hilang. Nah, ini tentunya penyidik tidak mungkinlah 100% sempurna, tapi itu harus diterima gitu. Kritikan-kritikan bahwa ada kelemahan-kelemahan untuk perbaikan. Mudah-mudahan atasan penyidik, baik Kapolda ataupun Kabareskrim, mengadakan perbaikan terhadap hal ini. Karena apa? Tujuan penyidikan itu bukan untuk menghukum Pegi, ya, tetapi untuk mencari kebenaran. Kalau memang Pegi benar bersalah, harus dihukum dia sesuai dengan kesalahannya. Kalau Pegi tidak bersalah, dia harus dibebaskan dan harus dicari siapa pelaku yang sebenarnya. Soal ketidakpercayaan publik terhadap Polri dan penangguhan penahanan Pegi. Susno menyentil soal kinerja penyidik untuk mengungkap kebenaran kasus Vina. Ia katakan bahwa, waktu untuk mengusut kasus ini sangatlah mepet. Alangkah baiknya, Polri tidak perlu malu untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Pegi.
Penangguhan dilakukan untuk memberi waktu kepada penyidik, supaya melakukan tugas mereka tanpa beban waktu. Yang jelas ya, Kapolri saat ini, dia merasa ini bebannya berat sekali ya. Kalau seandainya saya jadi penyidik, ini beban yang sangat berat. Mengapa? Karena waktu yang disediakan sangat terbatas, 20 hari, perpanjangan 40 hari. Kemudian untuk menyelesaikan ini, boro-boro dalam waktu 60 hari, waktu 8 tahun saja tidak selesai gitu kan. Yang kedua, beratnya desakan dari citizen dan netizen melalui media sosial, media konvensional, yang hampir 90% mungkin lebih membuli organisasi saya. Saya ini Polri ya. Nah, terus apa jalan keluarnya? Desakan terbatasnya waktu, desakan masyarakat, kemudian desakan oleh presiden, sampai presiden ini kan, sampai menteri Kumham dan lain-lain, akademisi. Ya jalan terbaiknya adalah tidak usah memaksakan waktu harus selesai dalam sekian waktu. Caranya bagaimana? Ya tangguhkan saja. Dengan ditangguhkan berarti penyidik Polri sudah terhilang beban dari desakan publik dan desakan waktu. Kenapa? Orang yang ditangguhkan bukan berarti bahwa dia tidak terbukti, tidak bersalah, tetapi tidak ditahan, penyidikan berlanjut. Terkait pra-peradilan, Susno melanjutkan, penangguhan penahanan terhadap Peggy terkesan sudah terlambat, karena gugatan pra-peradilan Peggy sudah masuk ke pengadilan. Padahal, kalau membebaskan Peggy sebelum pra-peradilan, lebih baik daripada Peggy bebas oleh putusan pra-peradilan. Tapi ini pun saya kira udah agak terlambat. Kenapa terlambat? Karena gugatan pra-peradilan sudah masuk. Akan sangat berbeda nuansanya, dibebaskan dia, Peggy, tanpa adanya pra-peradilan. Nah ini akan mengurangi beban bully dari masyarakat, mengurangi beban waktu. Tapi kalau sekarang orang akan menanya, wah dibebaskan karena adanya pra-peradilan gitu. Jadi inilah, jadi penyidik pun harus pakai strategi ya. Oh mungkin takut kalau Peggy menghilang. Lah kan tidak hilang, dia kan ada di Bandung jelas kan. Terkait alat bukti penetapan Peggy sebagai tersangka, Susno tampaknya masih memiliki keraguan akan terpenuhinya alat bukti dalam penangkapan Peggy. Tapi ia berharap, semoga di pra-peradilan nanti alat bukti polisi memenuhi. Ya kalau begitu caranya, alat bukti misalnya masih kurang, ya kenapa harus ditahan? Mudah-mudahan ya, ini mudah-mudahan ya catatan saya ya. Saya tidak mengatakan alat bukti kurang. Mudah-mudahan alat buktinya sudah cukup. Pada saat pra-peradilan nanti dipaparkan di depan sidang, karena itu terbuka untuk publik, masyarakat seluruh Indonesia akan tahu bahwa alat buktinya sudah lengkap. Soal alat bukti saksi dan ijazah Peggy. Sebagaimana diketahui, alat bukti penangkapan Peggy adalah berdasarkan keterangan saksi dan bukti ijazah Peggy. Menurut Susno, alat bukti seperti ini sangatlah lemah. Alat bukti saksi sangat lemah. Ya. Yang kedua, alat bukti berupa ijazah dan sebagainya itu sangat kuat sekali. Kuatnya tapi bukan untuk membuktikan bahwa Peggy adalah tersangka, bukan untuk membuktikan Peggy adalah pelaku. Alat bukti itu adalah untuk membuktikan bahwa Peggy adalah Peggy. Soal keterangan para narapidana, pelaku pembunuhan Vina dan Eki, Susno tampaknya ragu dengan penangkapan Peggy yang didasarkan keterangan para narapidana. Susno katakan, mana mungkin kejahatan yang dilakukan bersama, tetapi tidak saling kenal. Apalagi pembunuhan Vina dilakukan secara terencana, bagaimana mungkin para pelaku tidak saling kenal? Nah sekarang yang kita tunggu-tunggu dari penyidik adalah bahwa Peggy melakukan kejahatan. Nah, kejahatan itu dilakukan bersama loh. Jadi tidak mungkin tidak saling kenal. Tetapi yang agak aneh, daripada terpidana itu sebagian mengatakan tidak kenal Peggy. Loh masa kejahatan dilakukan bersama-sama dan bukan kejahatan kecil ya. Pembunuhan dan perkosaan. Pembunuhannya berencana lagi. Gimana mau merencanakannya kalau kenal aja kagak. Terkait kegunaan keterangan para narapidana, Susno katakan, keterangan dari para narapidana sebenarnya berguna bagi advokat, bukan untuk penyidik.
cukup untuk ini, untuk advokat, menguatkan advokat ya. Tetapi untuk penyidik itu justru melemahkan dia. Nah, tapi advokat itu diuntungkan dua. Diuntungkan untuk gugat pra peradilan bahwa melemahkan alat bukti berupa keterangan saksi, dan seandainya perkara ini harus diperiksa di pengadilan, pokok perkara atau materi perkara diperiksa, misalnya juga memenangkan Peggy. Kenapa? Karena Peggy diuntungkan, saksinya pihak penyidik jadi lemah gitu kan. Soal Polri dalam menangani kasus Vina. Polri dinilai kurang bagus oleh Susno, karena masalah ini menjadi pemicu bagi masalah-masalah hukum lain. Kasus Vina, pada akhirnya menjadi isu yang digoreng-goreng publik. Kasus ini sebenarnya kasus biasa ya, pembunuhan. Tetapi karena keliru dari awal, kemudian kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh lembaga Polri, mengakibatkan isu ini menggelinding kemana-mana. Ada yang menggorengnya, kemudian apa, dan mereka harus tahu bahwa dunia sekarang sudah berubah. Tidak lagi zaman surat kabar atau zaman dulu, sekarang sudah zaman medsos. Bagian humas harus lebih piawai, memberikan statement atau memakai pihak-pihak lain untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Dan pada saat-saat tertentu, masyarakat sangat berharap mendengarkan statement Kapolda, mendengarkan statement pimpinan tertinggi Polri, yaitu Kapolri. Saran kepada Polri. Susno juga tak lupa memberi saran kepada instansi Polri bahwasannya lebih baik menangguhkan penahanan Peggy sebelum dilakukan pra-peradilan. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada polisi. Kalau seandainya saya jadi Dirserseum Polda Jawa Barat yang menangani penyidikan ini, sebelum pra-peradilan, Peggy sudah saya tangguhkan penahanannya. Kenapa? Dengan ditangguhkan maka saya tidak akan dikejar oleh waktu. Dengan ditangguhkan maka beban bully dari citizen dan netizen itu akan berkurang. Kenapa? Waktu tidak mengejar saya penyidik, tolak ukur saya begini. 8 tahun kasus ini tidak selesai, apalagi dibatasi hanya 20 hari plus 60 hari. Soal Ibtu Rudiana dan pengaruhnya terhadap kasus Vina. Sebagaimana diketahui, Ibtu Rudiana, ayah Eki, adalah polisi yang menangkap para tersangka dalam kasus kematian Vina dan Eki. Kini, Ibtu Rudiana diperiksa Propam Polri, dan ketika ditemui kesalahan pada aksi Ibtu Rudiana di tahun 2016, maka besar kemungkinan ia akan dipecat, para terpidana akan dibebaskan ketika mengajukan PK, hingga Peggy yang otomatis dibebaskan. Kalau Propam atau audit dari Polri, tim eksaminasi Polri menemukan ada penyalahgunaan wewenang dari Ibtu Rudiana pada penyidikan tahun 2016, misalnya dia telah melakukan upaya paksa di luar wewenangnya, dia telah melakukan merekayasa penyidikan dengan mendikte atau membujuk para terperiksa, maka ini sanksinya berat sekali untuk Rudiana. Kemudian pengaruhnya terhadap perkara 2016 yang sudah disidangkan itu sangat berpengaruh. Bisa-bisa mengabulkan gugatan PK, membebaskan daripada para terhukum, dan berpengaruh juga kepada tersangka Peggy. Karena yang lain bebas, ya Peggy-nya harusnya bebas. Kan kejahatannya kan kejahatan bersama. Baik. Ya.